Bapak dan Ibu, selamat datang di materi tambahan untuk kita jadikan sebagai bahan diskusi mata kuliah Leadership and Human Capital Management. Sesi kali ini akan mengangkat seputar bagian People, Processes, and Performance dalam konteks Leadership and Human Capital Management. Learning outcomes yang ingin dicapai pada materi ini ada dua, yaitu assess effective leadership skills in managing people's behavior, dan yang kedua adalah assess effective human capital management in organization. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu menyaksikan konten dan mungkin menyimak bagian dari chapter dari buku yang sudah disebutkan dalam silabus, ingin saya mengangkat isu mengenai tantangan yang dihadapi oleh kebanyakan mereka yang bekerja atau mengelola organisasi, yaitu orang-orang itu sendiri. Beberapa tantangan di lingkungan kerja, diantaranya saya dapatkan dari McDonald tahun 2020 tentang internal politik atau politik di lingkungan kantor, dan adanya fenomena struktur di perusahaan yang kaku. Dan kemudian yang kedua adalah tentang peluang promosi karir, serta yang ketiga adalah perundungan di dalam lingkungan kerja. Ketiga hal ini adalah sebagian dari banyak sekali tantangan yang ditemukan oleh kita di lingkungan kerja atau organisasi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara mengenai pekerjaan atau organisasi, bagi orang yang bekerja, gaji atau tunjangan didapatkan adalah suatu hal yang mungkin menjadi bagian dari motivasi kita. Tapi yang terlupakan adalah sebenarnya terlepas dari berapa besar gaji yang kita terima, berapa banyak tunjangan yang kita akan dapatkan dari perusahaan, budaya yang sebenarnya kita rasakan di lingkungan kerja adalah yang paling penting yang membuat kita biasanya merasa terikat atau merasa bisa berlama-lama bekerja dalam perusahaan tersebut. Nah, Bapak Ibu, tahukah kita bahwa sebenarnya di dalam budaya tersebut, yang tentunya di dalam konteks organisasi, ada banyak subculture atau subbudaya. Nah, ini yang juga tanpa sadar, mungkin Bapak Ibu yang mengelola perusahaan atau yang bekerja dalam perusahaan tidak menyadari bahwa sebenarnya yang kita pandang di dalam lingkungan kerja ini bukan budaya, tapi melainkan subbudaya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara subbudaya, yang paling teringat oleh kita adalah biasanya, nah yang seperti apa nih? Bisa jadi yang menyenangkan atau bisa juga sebaliknya. Nah, supaya tidak terlalu cepat, maka dibahas dulu ya mengenai vibrant working culture. Bapak Ibu, ini sebenarnya tugasnya para leaders yang harus bisa menjelaskan dan menurunkan visi dan nilai organisasinya gitu ya yang dipimpin sampai ke level paling bawah yang ada dalam organisasi. Tapi bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh para leader jika hanya orang-orang tertentu saja yang memahami apa yang seharusnya dilakukan oleh leader tersebut? Maksudnya adalah hanya beberapa orang saja yang memahami bahwa pemimpin memainkan peranan penting untuk mengantarkan unsur-unsur dan nilai-nilai budaya ke seluruh orang yang ada dalam organisasi. Nah, di sini dituliskan bagaimana jika justru yang nampak oleh karyawan adalah yang disebut sebagai bad subculture. Nah, apa itu Bapak Ibu? Salah satu contoh dari bad atau subkultur yang buruk atau kurang baik adalah rumor. Maksudnya apa? Ketika lingkungan pekerjaan kita atau lingkungan kita bekerja terdiri dari orang-orang yang sangat cenderung percaya pada rumor. Nah, ini bisa disebut sebagai subbudaya yang buruk. Nah, ini adalah tugas yang seharusnya dilakukan oleh para leaders untuk meminimalisasi, bukan menghilangkan, tapi meminimalisasi merebaknya gitu ya, atau munculnya banyak budaya yang kurang baik tadi, atau subbudaya yang kurang baik.
Caranya bagaimana? Seperti Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah tips tentang bagaimana mendorong adanya budaya di lingkungan kerja yang positif. Bahan ini, untuk menyusun konten ini, saya dapatkan dari 2 artikel yang bisa Bapak Ibu perdalam lebih lanjut. Terima kasih dan setelah ini silakan Bapak Ibu melirik forum diskusi dan kemudian memberikan respon berdasarkan apa yang saya sampaikan pada konten ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya.